Ya. Dengan suara Tongping, sekelompok penjaga tiba-tiba menyerbu ke dalam hotel seperti serigala dan harimau, membentuk pengepungan kecil, menghalangi dua orang di dalamnya. Dan pada pria parubaya di sisi Tongping, nafas yang kuat juga keluar, langsung mengunci Lei Yunyu, dan kemudian langkahnya perlahan berjalan menuju yang terakhir. Berani melakukan sesuatu pada Tongping, ini hanyalah penghinaan terhadap keluarga Tong. Meskipun wanita ini memiliki beberapa poin penampilan, di mata orang-orang yang membunuh seperti Tong Jun, tidak ada bedanya dengan tulang mati. Sua. Saat berikutnya, Sol Tong Jun baru saja mendarat, tubuhnya berubah menjadi gambar hantu, dan kilat menyambar ke arah awan petir. Saat berikutnya, dia muncul tepat di atas kepala Thundercloud. Pedang di punggungnya sudah ada di tangannya. Siu. Kemudian kedua tangannya memegang pisau dan menebas langsung ke kekerasan indah di bawahnya. Di bawah bilah ini, ruang itu dipotong oleh nyawanya sendiri. Jadi sepertinya tidak ada niat untuk mengulurkan tangan. Seolah ingin memotong orang cantik ini menjadi dua. Mendesis, di luar hotel. Ketika saya melihat pemandangan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya ini, saya diam-diam peduli pada mereka. Di antara mereka, masih banyak orang yang memiliki perasaan lembut dan protektif terhadap kaum Hawa. Namun, mereka hanya bisa membungkam keindahan di hati mereka. Lagi pula, tidak ada yang mau terlibat dalam hal semacam ini. Hanya sedikit orang yang berani menyinggung seorang anak untuk seorang wanita. Di counter, beberapa pramusaji menyusut ketakutan, takut terpengaruh. Di satu sisi, penjaga toko Zhang tertekan. Dengan pisau ini, hotel mereka mungkin akan dihancurkan. Di mata tertekan yang tak terhitung jumlahnya, pisau itu mengamuk di tubuh Lei Yunyu. Namun, pemandangan brutal dari percikan darah seperti yang diharapkan tidak muncul. Pisau besar itu sepertinya memotong di udara. Langsung dari siluet itu. Gambar setelahnya. Dengan tikaman di udara, mata Tong Jun sedikit terpana. Tetapi dia dengan jelas melihat bahwa wajah cantik di bawah tule itu sepertinya membangkitkan senyum konyol. Mati. Tong Jun dengan dingin berteriak, sedikit di bawah kakinya, sosok aneh, dan pedang besar itu kembali dipotong ke arah Lei Yun. Sua. Namun, kali ini masih seperti pedang nomor 1, menembus langsung dari bayangan yang indah, sama sekali tidak melukai yang terakhir. Apakah ini artinya apa sih? Bisakah dia begitu cepat sehingga saya tidak bisa menangkapnya? Pada saat ini, hati Tongping penuh dengan keterkejutan. Tetapi dia masih tidak menunjukkannya di wajahnya. Dan dia tidak berhenti di situ. Tetapi dia tidak percaya pada kejahatan dan terus memotong satu demi satu pisau. Pada saat ini, mata dari banyak pembangkit tenaga listrik di sela-sela penuh dengan keheranan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi mereka melihat Tong Jun seolah-olah memotong udara. Dan mereka berdiri di depannya. Tidak pernah dipukul. Pria berjubah hitam itu dihentikan oleh banyak penjaga bahkan menarik bangku langsung dari meja di lobi dan duduk di atasnya dengan pantatnya. Postur itu sangat nyaman. HMPH, yang aku tahu hanyalah bujukan yang tersembunyi di balik seorang wanita. Melihat penampilan pria berjubah hitam, Tongping langsung merasa sesak napas. Dia mendengus dingin, dan tubuhnya bergerak, menghindari rata-rata dua anak dan membentur Qin Yichen. Saat ini, diperkirakan semua orang tidak menyangka. Patriark muda keluarga Tong yang bermartabat tiba-tiba menembak orang yang tidak dikenal. Bahkan jika wanita cantik itu tidak mengharapkannya, Tongping datang ke Qin. Di depan Yichen, berani menonton keseruannya. Pergilah ke neraka. Tongping terkekeh, dan dengan telapak tangannya, ia dengan keras meraih langsung ke arah leher yang terakhir. Sifat Tongping yang sangat kejam, favoritnya adalah memelintir leher musuh dan menikmati perasaan darah yang menyembur keluar. Di tanah berdarah, saya tidak tahu berapa banyak anak muda yang merasa benar mencoba menantangnya. Alhasil, reputasinya naik, tapi dia mati di tangannya. Ya, pada saat ini, jika pria berjubah hitam itu bereaksi, dia tampak sangat ketakutan bahkan membalikkan bangku. Bang! Secara kebetulan, itu adalah kejatuhan yang luar biasa, tetapi dia lolos dari cakar yang mematikan. Tolong, bunuh. Segera, jeritan teriakan datang dari jubah hitam. Saat berikutnya, pria berjubah hitam yang berdiri di sini untuk memprovokasi keluarga Tong dianggap sebagai pria tangguh oleh banyak orang. Memanjat tangga. Segera, di hadapan semua orang, hanya ada sepasang kaki yang mengelus secara membabi buta karena ketakutan yang luar biasa. Melihat adegan tersebut, Tong Jun pun menunjukkan seluruh kemampuannya. Meski tidak dipukul, dia hanya memohon agar yang terakhir tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu pria berjubah hitam itu. Dan tujuannya juga tampaknya telah tercapai. Meskipun si cantik tampaknya memiliki beberapa cara aneh untuk menghindari serangannya, tetapi dia benar-benar tidak punya waktu untuk mengalihkan perhatiannya untuk membantu pria yang terus-menerus kehilangan akal karena ketakutan. Apakah kamu keluar untuk malu? Melihat pria berjubah hitam tanpa gerakan sama sekali, Tongping mendengus dingin. Tubuhnya bergerak, dia berlari keluar, dan meraih pria berjubah hitam itu. Dan ketika semua orang berpikir bahwa jeritan keras akan berhenti begitu banyak, sebuah pemandangan yang mengejutkan banyak pembangkit tenaga listrik muncul. Bang!
Di tangga, pria berjubah hitam itu tampak sangat ketakutan sehingga dia tidak punya kekuatan untuk menaiki tangga. Hanya sepasang kaki yang menendang tanpa pandang bulu. Namun, dada Tong Ping ditendang tepat saat dia meraih. Detik berikutnya, dia tersengat dan terbang terbalik. Setelah dia berdiri diam, dia meninggalkan jejak yang menyilaukan di dada di atas jubah putih. Tetap. Melihat jejak kaki di dadanya, kemarahan Tong Ping tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya, dan dia tidak tahu mengapa dia ditendang, tetapi dia tidak terluka. Setelah berteriak marah, sosok Tong Ping kembali dicengkeram oleh pria berjubah hitam yang tak henti-hentinya berteriak. Jangan datang, jangan datang. Seolah-olah saya merasakan niat membunuh Tong Ping. Panggilan pria berjubah hitam menjadi lebih keras, dan kaki itu lebih ceria. Pak. Dengan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya, semua orang dengan jelas melihat bahwa Tong Ping tidak menyentuh pria berjubah hitam itu dengan telapak tangannya ketika dia menahan amarahnya, tetapi sepasang kakinya yang menendang bersamanya terlebih dahulu. Ada sentuhan intim di pipi tampan. Bang! Segera, sosok Tong Fei terbang terbalik. Di udara, mimisan keluar, dan sepertinya beberapa gigi terlihat samar.